kembali lagi di podcast Dari Tanah Kembali ke Tanah. Ilmu tanah Solid. Di sini aku akan memperkenalkan diri, nama aku Ruth Soiler 21. Halo, aku Willy Kaisar Nenggolan dari Soiler 21. Halo, aku Altaf Suryabari dari Soiler 21. Di sini kita kedatangan tamu nih. Tamu yang apa nih? Taf. Kece. Terpanas. Ini dia Bang Raka. Raka balik mana suaranya? Boleh Bang perkenalan tipis-tipisnya nih Bang. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Raka dari Ilmu Tanah Angkatan 2020. Aku mau nanya nih Bang, sedikit nih. Emang betul dah leminar itu rasanya nangis-nangis? Manis-manis Bang. Manis. Oke, manis-manis ya rasanya kawan-kawan, manis-manis teman-teman podcast. Kan di sini Abang duduk nih, boleh kan saya tanya di cerita-cerita kita nih? Boleh dong. Sharing-sharing nih, tips and triknya. Waktu pertama kali Abang masuk Unja nih, Ya. kenapa Abang milih agro? Kenapa milih Unja? Kenapa milih agro? Kenapa milih Unja? Betul, Dari Unja dulu ya. boleh. Kenapa milih Unja? Itu karena dekat rumah. Simpel ya. Ya. Dekat, Bang, ya? Dekat dengan Simpel, rumah. padat. Untuk aksesnya juga dekat. Jadi nggak kok ribet kayaknya. Ongkos banyak. Ya. Berkenan juga ya, Bang. Ya. Kemudian kenapa milih agro ekoteknologi? Sebenarnya alasannya sama kayak orang-orang halayak ramai lah, karena teknologinya. Karena teknologi. Tertipu Tertipu teknologi. teknologinya. Oke. Setelah masuk rupanya nanam. Nanam ya, nanam. Coba sih untuk alasan masuk Unja sama masuk agroteknya. Kalau dirangkum cuman biar deket aja ya Bang masuk Unja. Ya, biar deket nggak tuh mau ribet intinya kan. Tapi Abang SMA IPA IPS? SMA dulu IPA, jurusan IPA. Terus Tapi kira-kira gimana nih kalau sudah masuk di agrotek? Perasaan Abang, wih ternyata belajarnya agak seru juga ini. Atau ada kesan-kesannya Bang? Nah, kalau dari aku pribadi nih, memang aku yang orangnya suka yang turun ke lapangan langsung, yang bukan nggak suka sih, kayak kurang suka di dalam kelas, belajar di dalam kelas itu. Karena kan agrotek ini yang kita tahu lah, banyak lapangannya, banyak lahannya, jadi belajarnya langsung praktek. Jadi setelah masuk agrotek, aku fan baik, menyenangkan lah. berarti Abang riset dulu ya sebelum milih jurusan gitu. Tidak, tentu tidak riset. Baik. Karena memang benar-benar kejebak, dan kejebaknya itu setelah masuk rupanya menyenangkan, jadi diterusin. Terus kalau ini kan kita di podcast KMIT nih, keluarga mahasiswa ilmu tanah. Ya, Kenapa Abang milih ilmu tanah? kenapa milih ilmu tanah? Kenapa milih peminatan ilmu tanah? Yes. Karena alasannya simpel sih, karena namanya keren ya, ilmu tanah. Memang dari dua merek lain. Ya, keren ya Bang Joy. Karena kan dibandingkan Namoy, kita nengok Namoy dulu kan. Aku dulu tuh nengok dari namanya yang kayak agronomi, ya menurut aku, mungkin menurut pribadi orang beda-beda kan. Menurut aku dewek tuh ilmu tanah tuh lebih keren ya. Karena dari bajunya juga kita ada penyalanya ya guys ya. Menyala Bang. Karena bajunya keren. Bajunya keren. Kalau berarti itu tuh kan kita ada 3 pilihan kan Bang, Ya. agronomi, HPT atau ilmu tanah. Ya. Ilmu tanah berarti Abang dari awal udah bikin gitu, nomor 1 ilmu tanah gitu. Dari milih peminatan ya, Iya. itu dia nomor 1-nya ilmu tanah, nomor 2-nya agronomi, nomor 3-nya HPT. Memang incarnya ilmu tanah sih. Emang Abang udah tahu ilmu tanah dari semester 1 sampai semester 4 atau pas semester 4-nya tuh Bang baru tahu ilmu tanah? Kalau tahu ilmu tanahnya itu ya dari mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Dari situ kayak nengok, wah seru nih ilmu tanah, dan namanya juga keren tadi yang gue bilang. Jadi ya tertarik lah ke ilmu tanahnya. Oke, ke KMT. Fun fact tentang Bang Raka. Koor 1 waktu angkatan 2020. 2020. Tang tuh. Koor 1 loh. Klik tadi ya. Rakaholik mana suaranya?
rame ya. Boleh dong bang diceritain tipis-tipis. Itu tentang ilmu tanah nih. Boleh ilmu tanah sampai kenapa bang bisa jadi koor 1? Oke, dari tanah ya. Boleh. Kita cerita tentang ilmu tanah. Dari mana mulainya ya? Dari awal kuliah beda. Dari awal Boleh, kuliah masuk boleh. ilmu tanah. Oke, dari awal masuk kuliah ilmu tanah itu tengok mata kuliahnya beratnya. Kimia tanah, fisika tanah, biologi tanah. Memang aku orang yang tidak suka dengan matematika tadi kan. Jadi ketika nengok biologi tanah, fisika tanah, kimia tanah, waduh, kok ini mata kuliahnya ini yang aku hindari sebenarnya. Kepikiran pindah bang? Tidak, tepatnya untungnya tidak terpikiran pindah karena setelah dijalani tengok kawan-kawan juga, wih kan ilmu tanah ini asik-asik orangnya. Jadi dari segi lingkungannya juga mendukung untuk tidak pindah karena alasan mata kuliah yang berat itu tadi. Lanjut bang. Ke KMIT mungkin Pak. Yang gitu ya. Boleh, KMIT. Gimana Bang bisa jadi koordinator 1? Oke, jadi koordinator 1. Sebenarnya sih aku dulu jadi koordinator 1 itu mungkin ya dari pandangan senior dan kawan-kawan yang angkatan 2020 lain. Aku dulu tuh orangnya pecicilan. Jadi biarlah aku di kelas M, aku juga main di kelas B. Jadi mungkin orang tuh nengok aku nih orangnya sosialisasinya tinggian gitu. Aku juga gak tahu nih apa alasan orang tuh milih aku kan. Karena di lahan aku bukan main sama kelas aku baik, kelas B juga aku ajak main gitu. Di lapangan juga gitu. Ketika duduk di kantin pun orangnya bukan kelas M baik yang aku ajak ngumpul gitu. Ke kelas B nya juga aku ajak ngumpul. Mungkin orang tuh dari situ nengoknya jadi kayak ini cocok nih, mungkin ya, karena aku tidak tahu dalam pikiran orang tua apa. Dari situ sih asal mulanya kenapa bisa naik jadi koordinator 1. Susah nggak sih bang jadi koordinator 1? Tantangannya Bang apa baik? Tantangannya kalau dibilang susah sih susah. Ya tapi sebelum itu bang, Nah, kamu tuh abang seneng nggak ditunjuk koor 1? Waktu abang dinobatkan sebagai koor 1, gimana perasaan abang? awalnya tuh aku nih orang yang maunya kuliah pulang awalnya atau udah kuliah nongkrong jadi tidak tetap pikiran yang mau ikut KIT atau kepikiran jadi ketua KIT itu juga tidak gitu nah tapi memang yang kuliah nongkrong gitu nah. Jadi ketika dipilih untuk jadi koordinator 1 ya bisa dibilang tuh aku tidak keberatan tapi lebih ke arah malasnya malasnya. Tapi setelah dijalani itu ya aku mendapatkan bukan hanya beban saja, bukan cuma beban baik tapi juga pengalaman yang diberikan KMIT dan juga relasinya itu yang aku tengok wah ini menguntungkan rupanya bukan cuma ngurus KMIT seperti itu ya. Feedbacknya dapat lah gitu. Aku nengok dari situ makanya kayak ya enjoy baik menjalani. Pengalaman apa yang nggak bisa terlupakan selama abang jadi koor 1? Pengalaman tidak terlupakan koor 1. Kemarin senior pak. Waduh. Iya, itu menjadi salah satu pengalaman. Bukan dimarahi sih, lebih ke arah memberikan saran, interpretasi dari senior. Itu yang bisa membuat kita berkembang sebenarnya. Kalau kita berpikir positif, kalau kita kayak senior kita marah-marah nih, kita malah ngedon, itu kan malah membebani kan. Kalau kita berpikir positif, oh ini senior itu marah karena ada miss di sini. Jadi itu jadi pelajaran untuk kita ke depannya. Dan itu ya memberikan pengalaman yang lebih lah dari situ. Ada sih pengalaman yang ada yang diberikan oleh KMIT itu banyaknya. Coba spill satu bang. Satu, Pengalaman yang, ini berkesan kali ini buat aku nih. aku orangnya yang dulunya yang mau ikut kegiatan tuh tak mau sama sekali bahkan. Setelah masuk KMIT yang diberikan amanah, ya pikiran aku terbuka. Pokoknya buat kegiatan tuh asik, pengalaman dari buat kegiatan tuh banyak loh, bukan cuman kita capek baik gitu. Kita nengok orang-orang enjoy dengan acara yang kita buat, orang-orang seru nih acara kita yang kita buat, dapat feedback dari situ kita sudah senang gitu dah.
Itu sih pengalaman pribadi ke akunya, karena aku sendiri yang orang yang kayak aku bilang tadi lah, kuliah nongkrong yang tidak pengen sebenarnya ikut kegiatan-kegiatan. Kalau itu kan kita WSD nih bang, World Soil Day. Ya, itu Itu hari lebaran ilmu tanah. Yes, betul. Hari Lebaran Ilmu Tanah nih. Gimana perasaannya bang? Perasaan apa tuh? Perasaannya kayak melepas jabatan nih, atau wah yang wah digantikan dengan kayak gitu yang baru, lulus Iya. yang baru. Perasaan setelah demis ya? Iya. Wah, lega bro. Lega ya. Pas pemikiran ngomong ya. Duhnya lega gitu. Biasanya tiap hari di kantin tuh nanya senior tentang acara, konsultasi dengan senior kayak mana di zaman mereka buat acara. Sekarang di kantin tuh ya ngobrol santai, nggak ada tekanan, nggak ada tanggung jawab, nggak ada tanggung jawab lagi. Jadi lebih lega lah ya. Fun fact tentang Bang Raka juga, penghuni kantin bawah. Kayaknya udah berteman bersaudara sama Busul lah. Surai. Wis. Musuh praja. Spill dong bang, makanan minuman paling enak di kantin bawah bang. Makanan paling enak. Langganan aku Mangwan. Wis, iya Bang. Tapi sering tutup. Ya. Minuman deh, minuman menurut abang paling enak. Bubur susu. Bukan. Bukan biji mas susu. Teh tarik. Teh tarik. Itu kuncinya. Sekalian sponsor ya Busul. Terus kalau kayak gitu, apa lagi ya bang? Ini aku pengen nanya nih Bang. Boleh. Nah, Abang sebagai koordinator nih di angkatan 20. Nah, menurut Abang tuh kan gimana sih eratnya pertemanan di KMIT itu dengan slogan FIFA Soil Solid? Ada pertemanan di KMIT. Ya, kalau dari aku, kita kan dulunya beda-beda kelas nih. Kita udah saling kenal sebelumnya. Setelah masuk ke tanah, kita baru kenal. Oh, rupanya kau ini ada ya di pertanian. Iya betul Iya, gitu. betul. Kayak nggak tahu siapa. Oh, Ini tahu-tahu. akhirnya iya. Oh, rupanya dia ada di pertanian. Ada pernah nengok. Aku pernah juga mengalami yang kayak gitu. Jadi kalau ditanya eratnya hubungan di KMIT, eratnya pertemanan di KMIT, itu eratnya. Eratnya itu bisa dibilang karena kita sering ke lapangan sama-sama. Kita ada tugas-tugasnya kita kerjai sama-sama, bukan cuman yang mana yang ngomong ya, Bukan sendiri-sendiri. yo bukan sendiri, karena tugas yang kalian ngerasain sendiri lah, tugasnya itu bukan tugas yang mudah gitu lah. Jadi ketika kita kerja sama-sama, ya itulah eratnya pertemanan itu di situ. Apalagi cuma 2 kelas ya bang, kelas B sama kelas M ya. Mau nggak mau emang kita nggak bisa individu, Iya. harus berkelompok gitu. Harus dikuatin yang kerjasama Iya ya. betul. Oke, kan di samping abang nih KR1 nih, angkatan 21 ya, angkatan 21. Boleh dong bang dirangkul pesannya buat KR1 yang di samping abang. Pesan untuk kelas 1. Pesan ya. Pesan. Tiba-tiba berat banget ini pembicaraan nih, ini berat nih pembicaraannya. Biar nanti koordinator satu nih Bang takutnya blunder-blunder di mana-mana. Nah, Ya, pas buat nih. Pesan-pesan. KR2 juga boleh bang di samping Oke, saya kita bang. kita rangkum ya Pak 1 dan KR 2. Boleh boleh bang. Oke, pesan untuk KR 1 dan KR 2 ya jagalah KMIT ini, karena sudah kita bang KMIT beratnya. Ya, kita di zaman sekarang nih cuman meneruskan apa yang sudah ada. Kita bukan membangun tapi meneruskan. Ya, kita jagolah nama baik KMIT. Kalau bisa kita tingkatkan lagi KMIT itu atau lebih bagusnya tuh. Tetap keren lah KMIT di tangan kalian. Pesan buat soiler juga bang. Tapi sebelum itu Rakaholik mana sih suaranya? Boleh bang pesan-pesannya. Berapa kalau ada orang? Ada tau bang, banyak tau. Oh, ya? Abang sih di kantin bawah Iya. terus. Buat Abang- semua yang ilmu iya. tanah ada holiknya Bang. Ada holiknya pasti, gak mungkin gak ada. Abang lewat gitu, ih Bang Raka, kayak gitu pasti. Pasti bohong kan? Is, bohong. Abang mau dimasukin ke grup Rakaholiknya? Ada grup Rakaholik. Ini salah satu adminnya nih bang. Boleh dicari di bawah ini. Fanbase.
Boleh bang pesan buat soiler yang nonton nih. Pesan buat saudara nonton, kita sama-sama menjaga nama baik IBT. Kita kalau ada junior nih, kalian yang senior yang nonton, mungkin ada abang-abang, mungkin senior aku juga dari angkatan 19 ke atas, mungkin kawan aku yang angkatan 20. Kalau ada junior kalian yang tanya, itu dijawab lah, karena kita juga ngerasain dulu kan susahnya di ilmu tanah. Kalau ada senior itu bakal susah nian. Jadi tugas kita sebagai senior itu bukan cuma skripsian baik, tapi juga membimbing adik-adik kita, junior kita, biar mereka lebih dari kita. Karena titik ya apa ya? Titik kumpul. Bukan titik kumpul. Karena titik keberhasilan dari seorang senior itu dilihat dari junior. Ketika juniornya itu berhasil, ya seniornya bisa dikatakan juga berhasil karena seniornya berhasil membimbing adik-adik junior untuk menjadi lebih baik juga. Jadi pesan untuk kalian sekalian yang menonton ini, kita jago namanya BKMT, kita buat mahasiswa yang ada di KMT ini bukan cuma kuliah baik, tapi juga pengalamannya baik. Sama satu lagi, duduknya di busu ya. Oke. Nanti di bawah. Bawah. Betul. Sponsor by Musuh. Oke. Boleh. Oke. Terima kasih Bang Raka buat waktu berapa menit. Keberatan nggak Bang kalau misalnya besok kita undang lagi? Nggak keberatan. Senang, asik, keren. Yeay. Boleh dong, satu kali lagi jargonnya dong Bang, jargon kita. Jargon. Boleh. Salam satu hati, satu jiwa, satu ilmu tanah. Viva Solid. Soil. Viva Soil. Oke, sekian podcast Ilmu Tanah, dari tanah kembali ke tanah. Ilmu tanah